Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kemarin terakhir sampai ayat 216, sekarang 217 ya. Kemarin Pak Parmi juga 217 ya Pak ya. Udah selesai belum Pak? Belum, ya udah sekarang kita murojaah bareng-bareng. Tapi Ustadz Ari boleh sebelumnya dibaca Ustadz? Nggak apa-apa. Atau Pak Arif? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim ya. Suasana jadi hangat ya setelah dibacakan oleh Ustadz Ari ya. Baik Bapak Ibu, kita murojaah ya. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anis syahril haram, tentang bulan haram, fi qitalin fihi, berperang di dalamnya, yang berperang di dalamnya. Kul, katakan Muhammad, qitalun fihi kabir, berperang di dalam bulan Muharram adalah dosa besar. Wasoddun, dan orang yang menghalangi ansabilillah, dari jalan Allah, wa kufru bihi, dan mengingkari dengannya, wal masjidil haram, dan menghalangi untuk ke Masjidil Haram, wa ikhraju, dan mengusir ahlihi, penduduknya, minhu, dari Masjidil Haram, akbar, lebih besar dosanya, indallah, di sisi Allah, wal fitnatu, dan fitnah, akbaru, lebih besar dosanya, minal qatl, dari pembunuhan, wala yazaluna, dan tidaklah mereka berhenti, yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta, sehingga yuraddukum, kalian murtad atau keluar ya kalian, andinikum, dari agama kalian. Ini stato
jika mereka mampu. Wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad minkum di antara kalian an dinihi dari agamanya, wayamut lalu kalian mati wa huwa kafirun dan dalam keadaan kafir, faulaika maka mereka habitat sia-sia atau terputus a'maluhum amalan mereka fid dunya di dunia wal akhirah dan di akhirat, wa ulaika dan mereka ashabun nar penghuni neraka, hum fiha mereka di dalamnya khalidun mereka di dalamnya kekal ya. Jadi ayat 217 ya, lanjutan dari ayat 216. Kalau ayat 216 kemarin diwajibkan untuk berperang, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Sedangkan ayat 217 ada pembatasan ya. Artinya enggak harus berperang terus-terusan, ada batasnya, yaitu bulan haram enggak boleh untuk berperang ya. Allah membatasi. Nah, di bulan haram itu dilarang untuk berperang ya. Bulan haram apa aja? Urut dong, urut. Rajab, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram ya. Coba ulang, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Karena kalau ibadah itu Allah menggunakan nama-nama hijriah ya, makanya harus apa? Masih ingat kan? Ya, saya punya tetangga di sebelah kiri namanya Musa, Roro, Juju. Di sebelah kanan namanya Rasya, Juju. Coba, saya punya tetangga di sebelah kiri namanya Musa, Roro, Juju. Di sebelah kanan namanya Rasya, Juju. Musa yaitu Muharram, Safar. Roro Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus tetangga sebelah kanan Rasya, Juju. Rasya siapa? Rajab, Syawal, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terus Juju, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang ya? Ya, karena Allah menggunakan bulan-bulan hijriah seperti puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, nggak ada bulan November, bulan Oktober wajibkan ya. Terus kayak bulan Muharram ya, itu bulan haram. Terus bulan Syawal untuk melaksanakan sholat Id, dan bulan Dzulhijjah juga. Jadi Allah menggunakan bulan-bulan hijriah, makanya perlu dihafal ya. Ya, di sini Allah menyampaikan yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram, qitalin fihi, yang berperang di dalamnya. Jadi ada ulama yang berpendapat, yang bertanya ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang mukmin, orang muslim, dan satunya lagi ulama berpendapat bahwa yang bertanya ini adalah orang-orang musyrik ya. Yang bertanya orang muslim ini nanti ada kisahnya ya, Abdullah bin Jasi ya, mereka semangat untuk mengharapkan ridho Allah ya. Makanya Abdullah bin Jasi bertanya, bolehkah berperang ya Rasul di bulan haram gitu. Sedangkan orang musyrik ya, dia bukan bertanya tapi mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi ketika ada dari orang-orang musyrik Quraisy ya yang terbunuh ya pada bulan haram ya, kebetulan itu pada malam Rajab. Jadi antara Jumada itu Jumadil Akhir dan Rajab ya, malam Rajab. Nah, itu terbunuh Amr bin Hadrami. Maka dia bertanyanya sambil mengingatkan, ya Muhammad katanya,
engkau yang menyampaikan bulan haram dilarang untuk berperang, tapi kenapa engkau menghalalkan ya pembunuhan, terjadinya darah yang ini pencair, dan engkau juga mengambil harta-harta ghanimah dan menawan, artinya membuat tawanan 2 orang ya. Nanti ada kisahnya ya. Jadi ini yang bertanya ya benar keduanya, yaitu orang musyrik dan orang mukmin. Orang mukmin yaitu Abdullah bin Jahsy ketika mereka semangat untuk mengharapkan ridho dari Allah. Yas'alunaka anis syahril haram ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram. Ya tadi bulan haram ada 4 ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ya. Berarti kita masih masuk bulan haram ya. Ini kan Muharram nih. Ya, jadi nggak boleh perang. Ya kalau misalkan ada yang berdebat, maaf nih bulan haram. Kalau ada ngajakin ribut bulan haram nih. Ya. Kenapa dilarang? Ya, namanya bulan haram berarti diharamkan untuk berbuat maksiat, berbuat tidak baik ya. Termasuk tempat haram, nggak boleh itu melakukan perbuatan buruk ya. Kalau misal di bulan haram melakukan perbuatan buruk, mau di tempat yang haram maupun di bulan haram melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dosanya berlipat. Sebaliknya kalau kita berbuat baik itu juga pahalanya dilipat gandakan ya. Bahkan kalau di tempat haram, Masjidil Haram ya, itu kita niat buruk aja nggak boleh, udah dihitung itu dosa itu. Ya. Ya, kalau di sini niat nggak dilaksanakan nggak dihitung, tapi di Masjidil Haram ketika kita niat untuk berbuat buruk itu baru niat aja udah dihitung dosa, ya dicatat. Makanya tidak boleh berbuat buruk ya, diharamkan. Ya namanya bulan haram berarti diharamkan untuk berbuat yang tidak baik, termasuk di bulan haram ya, di Masjidil Haram. Tapi pernah Rasulullah diizinkan untuk berperang di tempat haram, di Masjidil Haram sekali, itu juga pada waktu Fatu Mekah, penaklukan Mekah. Itu pun cuman ya setengah hari lah, dari pagi sampai siang. Setelah itu udah nggak berlaku lagi untuk berperang ya. Jadi waktu itu diizinkan Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fatu Mekah ya. Dan itu setelah selesai berlaku lagi, nggak boleh berperang di tempat haram ya. Makanya kalau kita umroh atau ibadah haji nggak boleh kita berbuat buruk di sana ya, matahin pohon, terus apalagi membunuh binatang nggak boleh ya, dosa. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fih ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Muharram yang orang yang berperang di dalamnya. Maka Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, qitalun fihi kabirun ya. Orang-orang yang berperang di dalam bulan Muharram kabir, adalah dosa besar, artinya nggak boleh ya. Makanya kalau kita diajak ribut segala macam, ini bulan haram dosa besar, biar ente aja yang dosa, ada saya emang nggak usah. Tapi nanti ada ya, kalau seandainya sampai dia terlalu ya, terus dia melebihi batas, bahkan dia menjolimi ya, nanti ada ya, bisa kita boleh melakukan pembalasan ya. Ya. Di mana nanti ya, setelah orang-orang Muslim ya dianiaya, disiksa dan mau dibunuh, maka membela diri boleh. Kayak di bulan Ramadan, ketika kita diajak ribut, kita nggak boleh ya, batal puasa kita kalau kita ribut. Tapi ketika kita mau disakiti, kita membela diri boleh. Itu namanya membela diri ya. Katakan Muhammad ya, bahwa berperang di dalam bulan haram itu adalah dosa besar, artinya sebisa mungkin kita menahan, kecuali untuk membela diri ya, baru diizinkan.
wasaddun an sabilillah, dan orang yang menghalangi di jalan Allah, wa kufruh, ya, dan ingkar bihi di dalamnya, wal masjidil haram, dan menghalangi orang yang ke Masjidil Haram, wa ihraju, ya, dan mereka mengusir ahlihi penduduknya minhu dari Masjidil Haram, akbar, itu dosanya lebih besar, ya. Jadi ini ada satu kisah, ya, ketika Rasulullah mengutus sahabat yang bernama Abu Ubaidah untuk menuju ke Mekah dengan beberapa orang utusannya, ada 7 orang, ya. Lalu setelah Abu Ubaidah berjalan, rupanya Abu Ubaidah ini merasa rindu dengan Rasulullah sampai dia nangis-nangis gitu. Saking rindunya akhirnya sama Rasulullah diganti ini Abu Ubaidah dengan Abdullah ibnu Jahsi atau Abdullah bin Jahsi, ya. Nah, Abdullah bin Jahsi akhirnya menggantikan Abu Ubaidah. Jadi nggak ada paksaan orang untuk diberi tugas, ya, ini karena tugas ini adalah sosial, mengharapkan ridho Allah. Maka Abdullah bin Jahsi ditugaskan untuk ke Mekah. Ini pasukan khusus yang dikirim, ya, pasukan rahasia. Ada beberapa orang pasukan yang ikut, 7 orang. Maka Abdullah bin Jahsi diberi surat oleh Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, ya Abdullah bin Jahsi, kalau engkau pergi ini aku beri surat, jangan engkau buka surat ini. Nanti, ya, kalau sudah sampai di Nahlah, ya, itu Nahlah itu antara Mekah dan Taif, ya, baru engkau boleh buka surat itu. Maka Abdullah bin Jahsi berangkatlah, ya, sesuai dengan perintah Rasulullah menuju ke Nahlah. Ketika sampai di lembah Nahlah, Abdullah bin Jahsi membuka surat itu dan dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan. Lalu dibaca, ternyata suratnya berisi untuk melanjutkan perjalanan, ya. Jadi diperintahkan untuk terus melanjutkan perjalanan. Nah, setelah dibuka suratnya, Abdullah bin Jahsi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang ikut bertugas khusus, ya. Nah, ini aku dapat perintah dari Rasulullah. Nah, katanya, aku hanya sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaati, ya. Kami mau melanjutkan perjalanan. Barang siapa yang mau ikut dengan aku untuk berjihad, ya, maka ayo ikut. Tapi kalau yang nggak mau ikut juga boleh tinggal. Jadi tidak ada paksaan, karena Rasulullah menyampaikan nggak boleh ada paksaan untuk tugas ini. Nah, setelah berjalan lewat lembah Nahlah, 2 orang nggak ikut, yaitu At-Tabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Mereka untanya hilang. Jadi 2 orang ini untanya hilang. Jadi dia mencari-cari. Akhirnya sama Abdullah ibnu Jahsi ditinggal, ya. Nah, ditinggal Abdullah bin Jahsi terus berjalan dengan 5 orang pengikutnya. Nah, ketika ada kaum Quraisy yang membawa barang-barang, ya, ada minyak, ada gandum, pokoknya itu untanya banyak, barang-barang, dan dikawal oleh Amr ibnu Hadrami, ya. Maka pengikutnya itu ada Suhail, ada Waqid, ya. Waqid menghunuskan panahnya ke Amr ibnu Hadrami, ya. Ketika dipanah ternyata kena dan mati. Dan waktu itu dia nggak tahu bahwa itu adalah bulan haram, karena masih dianggap bulan Jumadil akhir. Nah, dan katanya itu waktu itu masih Jumada dan meninggalnya di bulan haram. Jadi mungkin sore dipanahnya, meninggalnya setelah bulan haram gitu. Pokoknya sahabat nggak tahu bahwa itu bulan haram gitu. Maka mati Amr ibnu Hadrami. Lalu dibawalah itunya gonimah, harta gonimahnya, dan ditawan 2 orang. Yang ditawan ini Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam, ya, ditawan dibawa ke Rasulullah. Nah,
harta ghanimah ini akan diberikan kepada Rasulullah seperlimanya. Jadi kalau mendapatkan harta pampasan perang itu harus diserahkan kepada Rasulullah, ya Allah dan Rasulullah. Sama seperti harta rikas. Harta rikas itu harta apa? Harta penemuan. Maka kita harus sedekahkan tuh seperlima atau 20%. Misal kita nemu uang 100.000 nih di jalan, maka 20% nih kita infakkan itu. Jangan semuanya itu harta rikas, ya harus kita infakkan. Begitu juga harta ghanimah, ya diserahkan kepada Rasulullah karena itu milik Allah dan Rasulnya. Ya diserahkan seperlima atau 20% untuk Rasulullah. Nah, ketika mereka pulang menuju ke Madinah, ya dia membawa harta ghanimah dan membawa tawanan 2 orang, yaitu Al-Hakam dan Utsman bin Abdullah. Rasulullah waktu itu mengetahui bahwa ini adalah bulan haram. Nah, ketika Abdullah ibnu Jasim menyampaikan, ya mungkin dengan senang ya karena berhasil membawa harta ghanimah dan tawanan, tapi Rasulullah malah sebaliknya marah. Kenapa engkau melakukan pembunuhan di bulan haram? Ini dosa besar gitu. Maka sahabat pada diem, nggak berani. Jangankan mau ngambil ghanimah ya, mendengar Rasulullah marah aja dia nggak berani gitu. Ditambah lagi orang-orang kafir Quraisy menambahkan, ya Muhammad katanya, engkau yang menyampaikan bulan haram dilarang berperang, tapi engkau juga yang menghalalkan darah yang mengalir, engkau menghalalkan pembunuhan, juga engkau menghalalkan di bulan haram ini untuk mengambil harta ghanimah dan membawa tawanan. Nah, Rasulullah ditambah lagi tuh orang kafir Quraisy seperti itu. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 217 untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Jadi dikatakan yas'alunaka anisahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Muharram, ya, yang berperang di orang-orang yang berperang di dalamnya. Katakan bahwa berperang di bulan Muharram itu adalah dosa besar. Namun ya wasodun, tapi menghalangi ansabilillah di dalam jalan Allah, ya, wa kufruh bihi, dan ingkar dengan Tuhannya, wal masjidil haram, dan menghalangi untuk ke masjidil haram, wa ihroju ahlihi, dan mengusir penduduknya minhu dari masjidil haram, akbar, itu lebih besar dosanya. Ya, setelah turun ayat ini maka sahabat tenang nih, Abdullah bin Jasi juga tenang. Artinya menghalangi orang-orang yang mau menuju jalan Allah itu jauh lebih besar, karena selama ini Rasulullah dan para sahabat dihalangi, ya, untuk menuju ke Masjidil Haram, ya. Kayak pernah sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah itu kan karena mau ke Masjidil Haram dihalangi, ya. Nah, terus juga wasoddu, ya, wasodun ansabilillah, ya, dan menghalangi dari jalan Allah. Artinya apa? Dia menghalangi orang-orang yang mau masuk Islam, bahkan orang yang sudah Muslim, ya, itu juga dihalangi, bahkan dianiaya, ya, untuk beribadah. Jadi mereka itu menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam dan menghalangi orang yang mau beribadah, dianiaya, disiksa seperti itu. Nah, dalam hal ini maka diizinkan, ya, untuk membela diri. Makanya sahabat ketika turun ayat ini tenang ini, Abdullah bin Jasi. Bahkan sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah perang di bulan haram? Karena semangat mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Maka kata Rasulullah, ini adalah dosa besar, nggak boleh berperang di bulan haram, ya. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ini nanti dia akan mendapatkan dosa besar karena dia menghalangi dari jalan Allah, menghalanginya dengan menganiaya, menyiksa, ya, pokoknya segala cara agar dia tidak bisa beribadah, ya. Bahkan kayak Rasulullah aja waktu di Mekah kan, ketika ibadah itu sampai ditimpuk sama Abu Jahal, ya,
nggak boleh beribadah di situ ya. Nah di sini dikatakan nama Allah wal fitnatu akbaru minal qas, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Jadi yang dimaksud fitnah itu bukan seperti yang di sini ya, di Indonesia ya. Kalau di Indonesia fitnah itu bergunjing ya, menceritakan keburukan orang tapi itu ceritanya nggak benar ya, itu fitnah. Wah fitnah nih, menceritakan keburukan orang tapi sebenarnya orang itu nggak melakukan. Tapi kalau ghibah, menceritakan keburukan orang dan memang dia melakukan ya, itu namanya ghibah. Tapi kalau fitnah di sini artinya cobaan ya. Fitnah artinya melakukan kejoliman, penganiayaan dan melakukan penyiksaan ya di sini. Maka itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau dibunuh langsung mati, udah selesai. Tapi kalau dianiaya, disiksa, terus diintimidasi keluarganya, itu bukan hanya fisiknya aja, batinnya juga tekanan mental ya. Ya banyak kan itu kayak siapa yang waktu kisah Al-Burud ya, keluarganya diintimidasi, anak-anaknya dulu dimasukin ke wajan yang besar, ke api yang besar ya. Masito juga gitu ya. Pada waktu Fir'aun masukin ya Masito. Nah itu diintimidasi, tekanan mental juga, batinnya juga dirusak gitu. Nah kalau dibunuh kan langsung mati, udah selesai. Kalau ini enggak, fisiknya dianiaya, mentalnya juga psikisnya juga disakitin. Nah seperti itu. Makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena antara fisik dan batinnya disiksa, disakitin seperti itu. Maka Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qas. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, bukannya kita bergunjing terus lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah di sini adalah yaitu menganiaya, menyiksa dan menyakiti orang. Wala yajaluna yuqatilunakum, dan mereka tidak berhenti ya untuk untuk memerangi kalian. Yuqatilunakum, mereka enggak berhenti memerangi kalian. Hatta yarudukum, sampai kalian murtad andinikum, dari agama kalian. Ini stata'u ya, jika mereka mampu. Jadi mereka ini segala cara ya gimana supaya orang-orang Islam Muslim ini berhenti dari agamanya, keluar dari agamanya dan kembali ke agama yang lama. Nah terutama ini ahli kitab nih, ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani ya, yang mu'alaf ya. Yang mu'alaf siapa kalau di sini? Donditan misalnya, Kodenis, Felix Yao misalnya. Nah itu ahli kitab ya. Nah, mereka tidak berhenti untuk memerangi supaya kembali lagi ke agama yang lama gitu ya. Pokoknya berusaha dengan cara halus dan dengan cara kasar. Dengan cara halus dengan apa? Menginfakkan hartanya ya. Di sini hatta yarudukum andinikum, sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini stato'u, jika mereka mampu. Artinya Allah mengatakan jika mereka mampu, karena ingin memadamkan cahaya Allah. Tentunya kalau orang yang benar-benar ya beriman, maka Allah akan lindungi, Allah akan jaga. Makanya Allah katakan ini stata'u, jika mereka mampu memadamkan cahaya Allah. Ya tentunya kalau mereka benar-benar beriman, Allah juga pasti akan melindunginya ya. Nah ini segala cara mereka lakukan agar orang-orang Islam ini ya bisa murtad ya, murtad atau keluar dari agama, bahkan dengan cara apapun ya. Nanti ada cara dia menginfakkan hartanya nanti ya.
Dan Allah mengingatkan, wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad minkum di antara kalian an dinihi dari agamanya, wa yamut, lalu kamu mati, wa huwa kafirun dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat, maka mereka terputus atau sia-sia amaluhum, ya, amalan mereka di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat, ya. Allah ingatkan nih, ya, kepada orang-orang yang udah beriman, barang siapa yang murtad, ya, maka terputus amalan yang sudah dilakukan, ya. Dan mereka ini, ya, orang-orang kafir Quraisy, segala cara dia lakukan, bahkan dia mengeluarkan hartanya terus menerus, ya. Di sini dikatakan mana? Wal fitnatu qabil wala yajaluna qiqatilu, dan mereka tidak berhenti untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Oh, di surat ini, surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal surat 8, kita buka ayat 36 coba, ya. Jadi mereka benar-benar berusaha dengan cara apapun dia lakukan agar orang-orang muslim bisa murtad dari agama Islam. Nah ini, ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiku amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Jadi mereka berani mengeluarkan harta, ya, dalam jumlah besar untuk menghalangi orang-orang yang mau masuk Islam atau orang yang mau beribadah menjalankan agama Islam. Udah belum ketemu? Ayat 36. Ya. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang kafir yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka, liyasuddu an sabilillah, ya, untuk menghalangi orang-orang yang menuju ke jalan Allah, yaitu ingin masuk Islam atau ingin beribadah menjalankan agama perintahnya. Wasayun fikunaha, dan mereka terus menerus menginfakannya, mengeluarkan harta itu. Summa, kemudian takunu alaihim hasrotan, kemudian harta yang dia infakkan akhirnya sia-sia, mereka menyesal, hasrotan menyesal. Summa yuklabun, ya, kemudian mereka dikalahkan. Jadi mereka udah keluarin harta banyak, ya, ibaratnya kayak pilkada atau pilpres. Udah keluar harta banyak, segala macam cara dilakukan, ternyata kalah, akhirnya menyesal. Nah ini juga orang-orang kafir, ya, mereka mengeluarkan harta untuk menghalangi orang-orang yang masuk Islam atau orang yang menjalani perintahnya. Namun Allah melindungi, ya, karena ingin memadamkan cahaya Islam, maka Allah lindungi dan Allah beri kemenangan. Makanya Rasulullah di bulan haram, ya, diberi kemenangan. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy, ya, merasa menyesal setelah diberi kemenangan. Waladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ila jahanam, ke dalam neraka jahanam, yuhsarun, mereka dikumpulkan, ya. Jadi orang-orang yang berusaha untuk memusuhi agama Islam, bahkan menghalangi, itu dosanya lebih besar daripada membunuh dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Ya, kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah. Wa may yartadid minkum, dan barang siapa yang murtad di antara kalian an dinihi dari agamanya, fayamut, lalu kamu mati, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat, maka terputuslah atau sia-sia a'maluhum, amalan mereka, di dunia wal akhirat, dan di akhirat, ya. Jadi kalau misalkan dia
tadinya Islam, ya mungkin dia tergoda dengan pasangannya gitu, karena dia cantik atau dia ganteng, ya, lalu pindah agama, maka sia-sia tuh amalannya, terputus. Atau dia tergoda dengan harta, ya mungkin dia anak orang kaya, dia selama ini hidup susah, kapan lagi bisa kaya instan kalau bukan dapat pasangan orang kaya, tapi dia agamanya beda, akhirnya dia jadi murtad, maka sia-sia atau terputus amalan-amalannya yang dulu. Tapi sebaliknya, ya kalau misalkan dia dulu pernah Islam terus keluar terus balik lagi, maka yang dulu pernah amalan-amalan yang dia lakukan itu tetap dihitung, ya. Jadi kalau dia misalkan melakukan kebaikan terus dia dia masuk Islam, maka amalan-amalannya tidak terputus atau tidak sia-sia, tetap dicatat, ya. Tapi kalau seandainya dia keluar dari agama Islam, maka sia-sia amalannya, ya. Yang dia udah banyak sedekah, dia melakukan ibadah, itu terputus, semuanya nggak ada. Ibaratnya kayak apa ya, orang ujian sekolah, ya, yang satu terdaftar sebagai siswa, sedangkan yang satunya nggak terdaftar, sama-sama ngerjain, maka nggak diakuin nih yang mengerjakan soal gitu. Karena apa? Karena nggak terdaftar, ya. Tapi kalau dia udah terdaftar di sekolah itu, maka diakui nih jawaban dia gitu. Nah begitu juga, ya, kalau dia misalkan keluar dari agama Islam, maka sia-sia amalannya, terputus, nggak diakui semua perbuatannya, baik dia sedekahnya, ibadahnya, puasanya, itu nggak diakui. Tapi sebaliknya, kalau dia misalnya masuk Islam, maka amalan-amalan yang pernah dia lakukan itu tetap dihitung, ya. Nah itulah, ya. Jadi harus terdaftar dulu, harus registrasi. Ya, kalau kita mau dicatat amalannya, kita harus registrasi dulu, catat dulu ini sebagai anggota DKM bukan nih. Kalau enggak berarti enggak ada jatah tuh. Ya. Lalu faulaika amaluhum. Nah, dia bukan hanya terputus di dunia, di akhirat juga dia amalannya udah terputus, sudah nggak dapat hitungan sama sekali. Di dunia dia nggak dapat ganjaran pahala, di akhirat juga dia sia-sia. Akhirnya apa? Faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka. Masya Allah, ya. Jadi penghuni neraka karena terputus dari agama Islam, ya. Dan mereka kekal lagi, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ada penghuni neraka yang tetap, ada penghuni neraka yang mantan. Jadi misalkan gini, kalau dibilang mantan penghuni neraka, misalkan gini, dia orang Muslim, agamanya Islam, tapi dia banyak melakukan dosa, ya, seperti membunuh atau dia berjudi, minum homer, dosanya banyak, lebih banyak dosanya daripada pahalanya, maka dia masuk neraka dulu tuh, dicuci. Nah nanti setelah bersih ada syafaat dari Rasulullah, ya, selama dia nggak menyekutukan Allah, ya, dan dia tidak keluar dari agama Islam, maka dia bisa masuk surga, maka disebut mantan neraka. Ya, nah kalau ini nggak bisa nih jadi mantan neraka nih, dia selamanya khaliduna. Ibaratnya kalau di penjara ini dia penjara seumur hidup, ya. Jadi misal umurnya 50, ya udah 50 tahun dia di penjara tuh. Seumur hidup dia gitu. Nah, jadi khalidun, mereka kekal nih, orang-orang yang keluar dari agama. Jangankan keluar dari agama, kan berarti dia tidak mengakui Allah, ya, keluar dari agama. Orang yang mengakui Allah, ya, tapi dia juga mengakui Tuhan yang lain, misalnya Allah punya anak, ya, Hujair, Allah punya anak, ya, yang lain, ya, itu aja dianggap
kafir, ingkar, apalagi ini dia jelas-jelas keluar dari agama, nggak mengakui dengan agamanya Allah.